Selamat datang di channel YouTube Maniak Tempe Vlog. Kali ini saya diberi kesempatan oleh Aulon Indonesia untuk mencoba produk smartwatch seri Navi R4. Nah, Navi R4 ini merupakan pembaruan dari generasi sebelumnya, yaitu Navi R3, dengan peningkatan salah satunya di dual frekuensi GPS. Dengan dual frekuensi GPS ini sih katanya untuk lock posisi GPS-nya lebih kencang. Nanti kita coba bareng-bareng. Untuk Navi R4 ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, cuma 1,1 sekian jutaan. Buat teman-teman yang tertarik, link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, langsung kita unboxing dan kita coba lihat bareng-bareng di paket pembelian kita akan dapat apa aja. Boxnya seperti ini, boxnya lebih gede sih daripada smartwatch kebanyakan. Terus di bagian boxnya teman-teman akan menemukan fitur-fitur yang jadi andalan dari Aulon Watch Navi R4 ini. Yang pertama sudah menggunakan dual frekuensi GPS, jadi GPS-nya diklaim lock posisi lebih kencang. Bagian belakang juga ada fitur-fitur andalan. Yang pertama sudah menggunakan layar AMOLED yang menggunakan tipe Retina display dengan resolusi 466x466 dan lebarnya 1,43 inch. Terus juga sudah memiliki IP rating 68 waterproof dan Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth 5.3. Baterai kapasitasnya ada di 410 mAh. Sudah ada kompasnya. Terus ada fitur cover lock, nanti kita coba juga. Yang pertama teman-teman akan mendapatkan produk manual atau buku panduan singkat. Selanjutnya ada unit smartwatch-nya. Berikutnya ada kabel pengisian daya yang sudah menggunakan tipe magnetik. Berikutnya ada strap cadangan. Nah, untuk strap cadangan ini bisa teman-teman pilih, ada dua warna. Ketika pembelian bisa pilih warna hijau atau warna coklat. Dan yang terakhir ada pelindung layar. Di kebanyakan smartwatch itu untuk center atau flash drive-nya itu biasanya mengandalkan dari layar, tapi ini udah ada center yang terpisah. Ini mirip di Garmin. Kalau Garmin kan ada di bagian sini. Nah, untuk Aulon Navi R4 ada di sisi kanan. Menurut saya ini lebih fungsional ya. Jadi kalau dipakai kan seperti ini. Nah, ini posisi untuk mengarahkan cahayanya lebih gampang. Nah, untuk di sisi kiri teman-teman nggak akan menemukan apa-apa, tapi ada lubang. Di sini ada lubang mic-nya juga, bagian bawahnya. Nah, untuk lubang speakernya ada di bagian atas. Di bagian bawah ada sensor dan juga pin pengisian daya. Nah, untuk strapnya menggunakan bahan karet. Ini lembut banget sih. Ukurannya 22 mm dengan sistem quick release. Terus untuk locknya sudah menggunakan metal. Teman-teman disuruh untuk memilih bahasa. Untuk bahasa Indonesia juga tersedia. Berikutnya teman-teman bisa download aplikasi untuk menghubungkan smartwatch dengan smartphone milik teman-teman. Bisa scan QR code yang ada di smartwatch atau scan QR code yang ada di box. Untuk aplikasi yang disarankan oleh pihak Aulon yaitu Aulon Fit. Tapi ternyata setelah saya coba untuk aplikasinya ini belum lengkap. Nanti akan saya coba tunjukkan. Beberapa kekurangan dari aplikasi Aulon Fit, yang pertama yaitu pilihan watch face-nya tidak ada. Jadi ketika teman-teman klik nggak ada pilihan watch face, teman-teman cuma disediakan pilihan menggunakan foto sendiri sebagai watch face. Dan kekurangan yang terakhir yaitu tidak ada menu untuk update firmware. Ketika saya cek di Play Store ternyata untuk aplikasi ini juga masih baru. Bisa dilihat di sini untuk versinya masih versi pertama atau 1.1.7. Nah, dibandingkan menggunakan aplikasi dari Aulon Fit, saya lebih menyarankan menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu aplikasi Glory Fit Pro. Ini bisa teman-teman cari di Play Store ataupun App Store. Jadi di dalam aplikasi ini ada fitur-fitur yang tidak ada di Aulon Fit seperti watch face market. Nah, di watch face market ini ada banyak pilihan watch face yang bisa teman-teman download. Bahkan untuk AOD-nya atau always on display-nya juga banyak banget. Nah, ini ada banyak pilihan AOD atau always on display. Berikutnya di aplikasi Glory Fit ini juga tersedia firmware update. Jadi bisa memastikan untuk firmware yang ada di smartwatch bisa diperbarui. Nah, sebelum menggunakan Aulon Navi R4 ada beberapa pengaturan yang menurut saya perlu teman-teman setting. Yang pertama yaitu untuk konektivitas ke akun Strava. Teman-teman bisa pilih bagian sini Mi, terus pilih third party service. Di
Sini teman-teman pilih Strava dan ikuti aja langkah-langkahnya sampai terkoneksi dengan akun Strava milik teman-teman. Pengaturan berikutnya yaitu di permission setting. Di sini ada beberapa perizinan yang perlu teman-teman atur. Yang paling penting ini adalah notifikasi permission. Jadi agar notifikasi yang masuk ke HP bisa otomatis masuk juga ke smartwatch. Berikutnya teman-teman masuk ke bagian device, terus pilih di SMS remindernya ini diaktifkan agar notifikasi SMS juga bisa masuk. Terus untuk notifikasi panggilan juga bisa teman-teman aktifkan saja. Berikutnya untuk aplikasi individual, teman-teman bisa masuk ke bagian app reminder ini agar notifikasinya bisa masuk. Sini ada beberapa pilihan aplikasi yang bisa teman-teman pilih untuk aplikasi apa aja yang notifikasinya masuk ke smartwatch. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang nggak ada, tapi tenang aja, tinggal pilih bagian more reminders ini. Nah, di sini saya sudah menambahkan WhatsApp Business. Kalau masih belum ada, pilih more reminders lagi. Di sini ada banyak aplikasi yang bisa teman-teman pilih agar notifikasinya masuk ke smartwatch. Lanjut ke review smartwatch Aulon Navi R4. Untuk fitur swipe di bagian home screen, kalau swipe ke bawah maka akan masuk ke control center. Sini ada beberapa pengaturan yang bisa langsung teman-teman akses, mulai dari brightness, DND, terus ada about atau tentang. Ini juga bisa diatur lagi ya. Nah, ini jadi fleksibel, teman-teman mau masukkan apa aja di bagian control center. Selanjutnya untuk swipe ke arah atas, maka akan masuk ke menu laporan harian. Kalau swipe ke arah kiri, maka akan masuk ke app list. Swipe ke arah kanan, akan masuk ke menu notifikasi center. Nah, untuk notifikasinya bisa normal ya, ini bisa masuk. Lanjut ke fungsi tombol yang ada di Aulon Navi R4. Untuk tombol yang bagian atas atau crown button ini berfungsi untuk akses menu. Nah, untuk scrollnya ini juga bisa berfungsi, jadi bukan cuma gimmick aja. Sedangkan untuk tombol yang bagian bawah ini tombol pintasan. Tombol pintasan ini saya atur untuk akses ke menu workout atau perekaman aktivitas. Tapi ini bisa teman-teman ubah lagi, mau untuk digunakan sebagai pintasan apa. Untuk mengubahnya teman-teman tinggal masuk ke bagian setting, terus pilih bottom key setting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih pintasannya untuk digunakan apa. Nah, untuk menu yang ada di Aulon Navi R4 yang pertama ada call atau panggilan. Di sini teman-teman bisa langsung melakukan panggilan dari smartwatch ya. Syaratnya yang penting tinggal terkoneksi dengan Bluetooth dari smartphone. Berikutnya ada laporan harian. Selanjutnya ada workout atau perekaman aktivitas. Di sini ada banyak banget pilihannya. Selanjutnya ada hasil perekaman aktivitas. Monitoring detak jantung, nanti akan kita coba. Monitoring tidur, pengukuran kadar oksigen dalam darah atau SpO2, pengukuran stres juga ada, kontrol musik, terus ada voice assistant atau AI, open YouTube. Nah, untuk AI-nya ini terkoneksi dengan Gemini ya, untuk di HP Android. Terus berikutnya ada cuaca, ada juga kompas. Nah, pertama teman-teman perlu melakukan kalibrasi ya, tinggal digoyang-goyangin aja sampai kompasnya siap. Berikutnya ada barometric altimeter, jam dunia. Ini perlu teman-teman atur di bagian smartphone. Notifikasi center, stopwatch, alarm, ada timer. Ini yang sering teman-teman tanyakan, Bang ada kalkulatornya enggak? Nah, ini ada kalkulatornya. Ada juga remote kamera. Ini yang jadi fitur andalan dari Aulon Navi R4 juga, yaitu ada senternya. Nah, untuk senternya seperti ini sih lumayan terang ya. Jika dibandingkan dengan senter yang mengandalkan layar, ini jelas lebih baik. Nah, ini kondisi lampu saya matikan. Berikutnya ada juga aplikasi Find Device atau Find Phone. Terus ada monitoring untuk menstruasi.
dan terakhir ada setting. Nah, di bagian setting ada banyak banget yang bisa teman-teman atur, mulai dari word face, bahasa, AOD atau always on display, terus display brightness, vibrasi dan suara juga bisa teman-teman atur. Nah, ini untuk vibrasinya ada beberapa pilihan ya, ada strong, weak, dan juga mati. Terus ada juga tema untuk menu, banyak banget sih ini. Berikutnya juga ada pengaturan password. Ini sih berguna banget buat teman-teman yang nggak mau ada notifikasi yang dibaca oleh orang lain ketika smartwatch ini nggak dipakai. Terus ada pengaturan tanggal, DND atau Do Not Disturb. Terus ada menu Spot Recognition, pengaturan tombol pintasan atau bottom key setting. Terus ada juga pengaturan cover lock. Ketika fitur ini dinyalakan, kalau teman-teman tutup layar pakai telapak tangan, maka layarnya akan mati. Selanjutnya ada menu pengaturan tanggal dan waktu. Di sini bisa otomatis tersinkron dengan aplikasi atau manual. Berikutnya ada DND atau Do Not Disturb. Terus ada QR code untuk download aplikasi Aulon Fit. Ada sistem menu, restart, power off, reset, dan terakhir ada about atau tentang. Nah, untuk tampilan mode perekaman aktivitasnya seperti ini, ada beberapa informasi yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada kekuatan sinyal GPS, terus ada jam, detak jantung, heart rate zone. Ini ada beberapa warna-warna. Terus ada pace, distance, durasi latihan atau durasi workout. Terus ada kalori terbakar, langkah, cadence, dan ini yang jarang ada di smartwatch yaitu jangkauan kaki ya, straight line. Nah, kalau teman-teman swipe ke arah kanan, maka akan ada rute yang sudah teman-teman lewati. Ini juga berfungsi sebagai route back ya. Jadi kalau teman-teman udah sampai di titik finish, bisa kembali lagi ke titik awal dengan mengikuti peta yang sudah dilewati. Nah, untuk skalanya bisa 1:50 meter atau 1:300 meter ya untuk view yang paling kecil. Di bagian rute yang sudah dilewati, ini juga ada kompasnya. Ini panahnya ini menunjukkan arah kita ya. Nah, ini untuk arah utaranya. Kalau teman-teman swipe ke arah kiri, maka akan masuk ke menu kontrol musik. Yang terakhir kita coba menu pemantau kesehatan yang ada di Aulon Navi R4. Yang pertama ada pengukuran detak jantung. Kita cobain. Diperoleh angka 73 beat per menit. Untuk hasilnya sepertinya sih lumayan valid karena saya ada di kondisi cukup tenang. Selanjutnya kita coba pengukuran blood oksigen atau kadar oksigen dalam darah. Diperoleh angka 96%. Terakhir kita coba menu monitoring stres. Diperoleh angka 47 atau normal. Nah, mungkin cukup sekian untuk review Aulon Navi R4 dari saya. Dengan harga cuma 1 jutaan, menurut saya Aulon Navi R4 cukup recommended buat teman-teman miliki. Yang pertama karena fitur-fiturnya cukup lengkap, mulai dari layar yang sudah AMOLED, terus sudah menggunakan dual frekuensi GPS. Tadi sudah saya coba untuk lock GPS di dalam ruangan, ini cukup kenceng. Terus untuk fitur-fitur pemantau kesehatannya juga lengkap. Udah ada IP rating, terus ada senternya juga. Ini sangat mendukung untuk kegiatan teman-teman di outdoor seperti naik gunung dan lain-lain. Untuk kekurangannya, yang pertama dari aplikasinya ya. Tadi udah teman-teman lihat sendiri, untuk aplikasi Aulon Fit itu ternyata belum matang menurut saya. Banyak fitur-fitur yang nggak ada. Untuk solusinya, teman-teman bisa download aplikasi pihak ketiga yaitu Glory Fit. Untuk kekurangan yang kedua yaitu dari navigasinya. Ternyata untuk nama Navi ini menurut saya kurang sesuai karena untuk Aulon Navi R4 ini belum bisa membaca file GPX. Jadi hanya bisa fitur route back atau kembali ke titik awal. Dan kekurangan yang terakhir dari strapnya. Tadi udah saya coba, ketika dipakai
ternyata cukup susah pakai strap tipe yang seperti ini. Nah, untuk sampai di sini atau di bagian locknya ini mudah, tapi ketika dimasukkan ke sini itu susah banget, perlu waktu yang cukup lama. Ini harus ditarik dulu, baru ini bisa masuk dengan lancar. Ini pengunciannya hampir mirip seperti Apple Watch, tapi saya sudah pernah coba Apple Watch, itu gampang ini buat masuk ke sini. Tapi untuk yang ini susah banget ini. Sudah saya coba itu emang susah banget. Nah, terus kalau udah masuk pun bagian ujungnya ini bisa keluar ke samping seperti ini. Solusinya cuma satu, teman-teman tinggal pakai aja strap yang cadangannya ini. Buat teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, tinggal tulis saja di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang ingin memiliki smartwatch Navi R4, link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, untuk video penggunaan perekaman aktivitas nanti akan saya buatkan di video terpisah aja biar nggak terlalu panjang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. See ya.